Halo guys, kembali di channel Yenda. Di video ini saya akan mendongeng alur film Dune yang dirilis pada tahun 2021. Disutradarai oleh Denis Villeneuve dan diproduksi oleh Legendary Pictures. Film ini dimintai oleh Timothée Chalamet sebagai Paul Atreides, Jason Momoa sebagai Duncan Idaho, Rebecca Ferguson sebagai Lady Jessica, dan masih banyak aktor keren lainnya. Film ini menceritakan Paul Atreides, seorang pemuda cerdas dan berbakat yang lahir dalam takdir besar di luar pemahamannya. Ia didorong untuk melakukan perjalanan ke planet paling berbahaya di alam semesta untuk memastikan masa depannya. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film ini dibuka dengan seorang wanita bernama Chani yang menceritakan sebagian dari sejarah bangsanya di planet Arrakis, sebuah planet bergurun dan berbahaya. Chani itu sendiri merupakan seorang Fremen, yaitu suku asli gurun yang hidupnya sangat keras. Chani menceritakan kalau planetnya telah diambil oleh keluarga Harkonnens yang tujuannya untuk memanen rempah-rempah berupa zat spikogenik di permukaan gurun, di mana rempah-rempah tersebut merupakan sumber energi yang bisa digunakan untuk perjalanan antara bintang, hanya sekali lompatan. Suku Fremen terus mencoba mengusir Harkonnen dari Arrakis karena mereka berperilaku keras terhadap penduduk asli Arrakis. Akan tetapi mereka tak berhasil mengusirnya karena kalah jumlah dan juga kalah dalam persenjataan. Namun baru-baru ini Fremen mendengar kabar kalau Kaisar Perisah Saddam keempat yang berkuasa di Dune Universe telah memerintahkan keluarga Harkonnen untuk meninggalkan Arrakis dan menggantinya dengan keluarga baru yang juga bakalan memanen rempah-rempah di Arrakis. Di planet Caladan, kita diperlihatkan Pangeran Paul dari keluarga Atreides yang sedang sarapan bubur kacang hijau bersama ibunya bernama Lady Jessica. Lady Jessica ini adalah seorang anggota Ordo Religius dari Bene Gesserit, di mana Ordo Bene Gesserit ini mempunyai kemampuan super berupa pengendali pikiran dan suara seperti Force di dunia Star Wars. Give me the water. Almost just to learn, Paul. Setelah makan bubur selesai, keluarga Atreides mengadakan upacara penyambutan Kaisar Perisah Saddam untuk meresmikan pemberian ladang rempah-rempah di planet Arrakis. Ternyata House Atreides lah yang akan menggantikan posisi House Harkonnens. Ayah Paul bernama Duke Leto serta pengawalnya Gurney Halleck dan Mantet Taufir Hawat lalu menerima pemberian Arrakis. Di sini Leto menyadari kalau ada kejanggalan terhadap Kaisar yang secara tiba-tiba menunjuk dirinya untuk mengambil alih Arrakis. Akan tetapi mau gak mau Leto harus menerima tawaran Kaisar. So it's done. It's done. Setelah peresmian selesai, Paul menemui temannya yang merupakan prajurit elit Atreides bernama Duncan Idaho, di mana Duncan ini baru saja diperintahkan oleh Leto untuk pergi ke Arrakis lebih dulu agar bisa berbaur dengan suku Fremen. Paul lalu meminta Duncan untuk membawanya ke Arrakis lebih dulu agar Paul mengetahui keadaannya di sana. Tentu saja Duncan menolak karena hal ini terlalu berbahaya bagi Paul. Paul lalu memberitahu tentang mimpinya yang melihat Duncan terbunuh dalam pertempuran di Arrakis. Duncan pun mengatakan kepada Paul bahwa mimpi adalah mimpi dan mimpi itu hanyalah mimpi. Jadi mimpi adalah hidup. Nah, mimpi kan? Setelah itu, Paul menemui ayahnya di makam leluhur Atreides. Di sini Leto mengungkapkan tentang tujuan Kaisar menunjuk Atreides ke Arrakis, yaitu karena Kaisar menginginkan konflik perang antara Harkonnens dan Atreides yang diawali dengan rebutan sembako. Leto lalu mengatakan kalau dirinya berniat bergabung dengan Fremen untuk melawan aliansi saat peperangan terjadi. Siang harinya, Paul melakukan latihan bela diri dengan Gunray yang memiliki kemampuan seni bela diri pisau. Sebelum latihan, Paul mengaktifkan sebuah perisai yang jika pergerakan Paul lambat, maka perisai tersebut bisa ditembus oleh serangan lawan. Keduanya lalu mulai berlatih. Paul yang sering mimpi basah terlihat masih belum bisa menguasai apa yang Gunray berikan, dan hal tersebut membuat Paul tak efektif dalam menyerang musuh. Di sisi lain, tepatnya di planet Guild Prime, pemimpin tentara Harkonnens bernama Glosor Raban menemui atasannya yang bernama Baron Vladimir.
Rabban memberitahu Vladimir tentang kekaisaran yang malah memilih Atreides untuk mengambil alih gurun Arrakis. Vladimir lalu memberitahu Rabban kalau kala ini sudah direncanakan oleh Kaisar untuk menjatuhkan Atreides. Alasannya karena kepolitikan Atreides semakin kuat dan hampir menandingi kekaisaran. Vladimir juga mengatakan kalau Kaisar telah memerintahkan Harkonnens untuk menghabisi semua keluarga Atreides jika mereka sudah sampai di planet Arrakis. Kita kembali ke Atreides, di mana atasan Jessica dari Bene Gesserit datang untuk menguji kemampuan Paul yang asli keturunan dari Bene Gesserit. Namun saat itu, Paul sedang bubuk dan bermimpi tentang wanita misterius yang selalu muncul di pikirannya. Wanita tersebut ternyata adalah Chani. Paul masih belum paham maksud mimpinya tersebut, tapi Paul merasakan kalau setiap mimpinya itu mengabarkan masa depan yang bakalan terjadi. Jessica lalu membangunkan Paul dan menyuruhnya untuk menghadap atasan Bene Gesserit, yaitu Mother Gaius Helen Mohiam. Sebelum menemui Mohiam, Paul lebih dulu diperiksa oleh Dr. Suk Wellington Yue yang mengingatkan Paul untuk tak berpikir ngeres saat menghadap Mohiam. Setelah itu, Paul menemui Mohiam di sebuah ruangan. Mohiam kemudian menempatkan Paul melalui ujian Gom Jabbar menggunakan jarum beracun sianida dan kotak yang menimbulkan rasa sakit untuk menilai karakter Paul. Mohiam lalu bertanya kepada Paul tentang mimpinya dan apakah mimpi itu terkadang menjadi kenyataan. Paul pun menjawab kalau dirinya belum yakin tentang mimpinya karena saat ini masih belum menjadi kenyataan. I hope you live. Setelah ujian selesai, Mohiam memarahi Jessica karena telah melahirkan seorang laki-laki bukan wanita yang sudah menjadi aturannya. Jessica lalu mengatakan kalau mungkin saja Paul adalah Kwisatz Haderach. Kwisatz Haderach itu sendiri adalah sosok penyelamat yang diyakini oleh Bene Gesserit akan membawa keberkahan dan kemakmuran. Tetapi hal itu ditepis oleh Mohiam yang malah memperingati bahwa kemampuan Paul tidak sepenuhnya berkembang dan mungkin Paul akan mati di ujian selanjutnya. Setelah Bene Gesserit pergi, Jessica melihat Paul berdiri di belakangnya, yang berarti Paul dari tadi mendengar percakapan Mohiam. Jessica pun menjelaskan kepada Paul kalau Bene Gesserit telah menghabiskan ratusan tahun untuk menghasilkan Kwisatz Haderach yang tak tertandingi. Ciri-ciri Kwisatz Haderach itu sendiri yaitu memiliki penglihatan masa lalu dan masa depan. Some relief he's here. All part of the plan. Tidak singkat cerita, House Atreides kini telah sampai di Arrakis. Saat Paul, Leto, Jessica, dan yang lainnya turun dari kapal, penduduk setempat tiba-tiba mengatakan lisan al-gaib ke arah Paul. Jessica menjelaskan kalau lisan al-gaib artinya suara dari dunia luar. Think superstitions. It's for the Lisan al-Gaib. Sesampainya di camp keluarga Atreides, para penjaga mulai menutup semua pintu dikarenakan suhu di Arrakis sangat panas, di mana pada saat siang hari suhu mencapai 190 derajat Celcius meter kubik. Jessica lalu merekrut beberapa pelayan dari suku Fremen dan ia tertarik dengan salah satu Fremen bernama Sadoth Mapes. Di sini Sadoth melihat jiwa Jessica dan Paul yang memenuhi kriteria lisan al-gaib dan berinya sebuah belati yang terbuat dari gigi Shai Luhut, yaitu cacing raksasa yang tinggal di gurun Arrakis. Lisan al-Gaib. Of Shai Hulud. It understands. Di Great Prime, Baron Vladimir didatangi Bene Gesserit yang mengabarkan kalau Kekaisaran akan mengirim tentara tambahan kepada Baron untuk memerangi Atreides. Bene Gesserit lalu minta kepada Baron untuk tak membunuh Jessica serta anaknya karena keduanya termasuk bagian dari Bene Gesserit. My desert. My dune. Keesokan harinya, Leto mengadakan rapat dengan beberapa petingginya untuk memulai proyek panen rempah-rempah. David Hawat lalu membawa Leto ke dirijen-dirijen infrastruktur yang digunakan untuk menampung rempah-rempah. Tetapi Leto menemukan kalau penambang sebelumnya yaitu Harkonnens telah menyabotase sebagian infrastruktur yang akan dibutuhkan Leto. Leto pun akan membawa masalah ini ke wasit transisi kekaisaran yang telah tinggal di Arrakis selama bertahun-tahun. Wasit tersebut bernama Liet Kynes yang juga seorang ahli ekologi.
Gak lama kemudian, Duncan Idaho datang yang telah berhasil berbaur dengan suku Fremen selama 4 minggu. Di dalam ruangan, Duncan melapor kepada Leto kalau suku Fremen ternyata memiliki jiwa perjuang yang tak tertandingi. Mereka juga memiliki pasukan khusus bernama Shed yang tinggal di gua-gua bawah gurun. Duncan kemudian memperkenalkan pemimpin Shed bernama Stilgar kepada Leto. Di hadapan Leto, Stilgar menuntut agar penduduk Atreides tak keluar dari kota, kecuali untuk menambang rempah, serta memperingatinya untuk berhati-hati saat menambang karena Shai Luhut tidak segan-segan untuk makan apa saja yang berdiri di atas gurun. Setelah itu, Stilgar pun pergi untuk push rank bersama teman-temannya. Pagi harinya, Leto bertemu dengan wasit Led Kines yang memintanya untuk ikut menyelidiki operasi penambangan rempah-rempah pertama yang dilakukan oleh Atreides. Sebelum ke lokasi penambangan, Kines memberikan setelan khusus bernama Steel Suit buatan Fremen, di mana Steel Suit ini berfungsi melindungi tubuh dari suhu ekstrim. Steel Suit juga mampu menyerap keringat yang kemudian dikembalikan lagi ke tubuh si pemakai agar tak dehidrasi. Setelah siap, Kines pun memandu Leto, Paul, Gurney, dan yang lainnya untuk melihat operasi penambangan menggunakan pesawat Ornithopter. Top Jaws, nah mantap. Sesampainya di lokasi, Kines mendapati kalau kendaraan penambang bernama Sandclaver telah memancing Shai Luhut atau cacing raksasa. Leto pun langsung mengerahkan alat angkut untuk membawa pergi Sandclaver. Namun saat alat tersebut hendak mengangkut Sandclaver, salah satu jangkarnya rusak. Karena demi keselamatan, Leto pun menurunkan pesawatnya untuk menyelamatkan pekerja tambang yang berada di Sandclaver. Saat Paul keluar untuk memandu para pekerja menuju pesawat, Paul tiba-tiba merasakan pusing yang disebabkan oleh serbuk rempah-rempah. Paul kemudian mendapatkan penglihatan tentang wanita misterius yang tentu saja itu Chani. Saat cacing raksasa mulai dekat, Gurney langsung menyadarkan Paul lalu membawanya kembali ke pesawat. Semuanya terpaku melihat wujud cacing raksasa yang hanya sekali mangap mampu melahap satu unit Sandclaver. Setelah kejadian tersebut, Paul diperiksa oleh Dr. Yue yang memberitahu Paul dan juga Jessica kalau Paul alergi terhadap rempah-rempah. Namun hal itu tak membahayakan keselamatan Paul. Di sisi lain, tepatnya di planet Salusa Secundus, kita diperlihatkan bala tentara Imperial yang mulai dipersiapkan untuk menyerang Atreides. Tentara tersebut bernama Sardukar yang terkenal akan kekejiannya. Malam harinya di Arrakis, Leto tiba-tiba terbangun dari tidurnya karena merasakan ada sesuatu yang tak beres. Leto lalu pergi ke ruangan tengah dan menemukan pelayan Shadot tergeletak penuh darah di bagian perutnya. Di waktu yang sama, tiba-tiba sebuah panah lumpuh melesat ke punggung Leto. Lalu datanglah Dr. Yue yang ternyata dialah yang sengaja menembakkan panah lumpuh ke tubuh Leto. Rupanya, Yue telah berkhianat dan telah bersekongkol dengan Harkonnen. Namun, ada alasan tersendiri kenapa Yue berkhianat, yaitu karena istrinya sedang disandra oleh Harkonnen dan mau gak mau Yue harus patuh terhadap perintah Harkonnen. Yue mengatakan kepada Leto kalau dirinya sudah memutuskan semua komunikasi Atreides serta perisai di planet Arrakis. Yue lalu memasang gigi palsu berisi gas beracun di mulut Leto yang nantinya bisa digunakan untuk membunuh Baron. Gak lama kemudian, pasukan Harkonnen dan Sardukar datang menyerang Atreides. Gurney dan pasukannya yang belum sarapan pun kewalahan dan tak bisa menyelamatkan satupun unit armada tempur mereka. Duncan yang baru bangun langsung disuguhkan dengan serangan pasukan Sardukar. Duncan yang pernah menjadi Aquaman pun berhasil membunuh beberapa pasukan. Kemudian ia pergi ke ruangan Paul untuk menyelamatkannya. Akan tetapi Paul sudah tak ada. Begitu pula dengan Jessica. Ternyata Paul dan Jessica sudah tertangkap oleh pasukan Harkonnen, di mana keduanya ini akan dibuang ke padang pasir agar mati terpapar radiasi bintang di siang hari. Hal ini Harkonnen lakukan agar Paul terlihat mati melarikan diri. Di dalam perjalanannya menggunakan Ornithopter, Paul menggunakan kekuatan suaranya untuk memerintahkan satu prajurit agar membuka lakban yang melekat di Jessica. Setelah itu berhasil, Jessica langsung memerintahkan semua prajurit untuk menyerang satu sama lain.
Tetapi hal itu malah membuat Ornith Topchos jatuh di padang pasir. Sementara Duncan memilih melarikan diri menggunakan Ornith untuk mencari keberadaan Paul dan Jessica. Di sisi lain, Dr. Yue membawa Leto yang lumpuh ke hadapan Baron. Yue lalu menagih janji Baron yang akan membebaskan istrinya jika tugas Yue selesai. Namun bukannya menepati janji, Baron malah membunuh Yue sambil mengatakan susulah istrinya di sana, yang berarti Baron sudah membunuh istri Yue. Mengetahui kekejaman Baron, Leto pun menggigit gigi pemberian Yue dan mengeluarkan gas beracun yang membunuh semua orang di dalam ruangan. Beberapa saat kemudian, datanglah petugas medis. Mereka lalu menemukan Baron yang ternyata masih hidup, namun ia membutuhkan perawatan medis yang serius. Paul dan Jessica kini bersembunyi di bawah pasir. Di sini, Paul menemukan sebuah kotak yang berisi 2 steel suit, cincin Leto, dan surat dari Yue. Saat itu juga, Paul kembali terpapar rempah-rempah yang membuat dirinya mendapatkan penglihatan tentang konflik berdarah, di mana pada saat itu Paul memimpin aliansi pemberontakan melawan Harkonnens dan juga pasukan Imperial. Setelah itu, Paul dan Jessica keluar dari dalam pasir. Keduanya kemudian bertemu kembali dengan Duncan yang mengabarkan kalau Leto sudah tiada di tangan Harkonnens. Duncan lalu membawa Paul dan Jessica ke hadapan Kines yang telah mendirikan stasiun terraforming dan ditinggali beberapa suku Fremen. Namun gak lama kemudian, pasukan Sardaukar berdatangan. Beberapa Fremen mencoba untuk melawan dengan setelan tempur mereka. Duncan lalu mengorbankan dirinya melawan Sardaukar yang memungkinkan Paul, Jessica, dan Kines bisa melarikan diri. Kini mimpi Paul menjadi nyata, di mana Duncan mati terbunuh oleh pasukan Sardaukar. Kines kemudian menyuruh Paul dan Jessica kabur menggunakan Ornith, sementara dirinya akan memancing Sardaukar ke gurun pasir. Setelah Paul dan Jessica berhasil melarikan diri, Kines memasang sebuah alat bernama Tumper di permukaan pasir, di mana alat tersebut untuk memanggil Shai-Hulud. Namun beberapa saat setelah memasang Tumper, Kines tiba-tiba ditikam dari belakang oleh 3 Sardaukar. Di detik-detik terakhirnya, Kines menggebuk-gebuk pasir lalu disusul dengan munculnya Shai-Hulud yang secara langsung memakan Kines beserta ketiga Sardaukar. Pelarian Paul dan Jessica ternyata masih diikuti oleh pasukan Sardaukar. Paul pun memutuskan untuk masuk di badai pasir agar terhindar dari kejaran Sardaukar. Di dalam badai, Paul kembali mendapatkan penglihatan tentang seorang pria Fremen yang beri Paul sebuah nasihat. Nasihat tersebut berupa kalimat yang bersembunyi, buanglah sampah pada tempatnya. Paul dan Jessica akhirnya terbebas dari badai pasir, namun sayap Ornith mengalami kerusakan yang membuat keduanya jatuh ke gurun. Paul dan Jessica lalu berjalan ke arah bukit untuk memakai steel suite-nya. Setelah itu, keduanya terus berjalan menuju ke sebuah lokasi yang diyakini tempat para Fremen. Mereka berjalan dengan teknik menggesek agar para cacing raksasa tak mengetahui keberadaan mereka. Sesampainya di dekat tujuan, Paul menyadari kalau pasir yang ia injak adalah pasir padat. Hal tersebut tentunya membuat cacing raksasa mengetahui keberadaan Paul. Paul pun langsung menyuruh ibunya untuk segera berlari ke bukit bebatuan terdekat. Keduanya akhirnya sampai di bukit bebatuan, tepat sebelum cacing raksasa memakan Paul. Cacing tersebut terlihat berhenti menatap Paul, lalu ia pergi ke arah barat yang sepertinya terpancing oleh getaran Tumper. Gak lama setelah cacing raksasa pergi, beberapa Fremen muncul dari bebatuan. Salah satu dari mereka ternyata Stelgar yang tentu saja mengenali Paul. Stelgar mengatakan kepada para Fremen kalau kita tak boleh menyakiti Paul. Namun salah satu Fremen bernama James yang juga muncul di penglihatan Paul menolak keyakinan Stelgar dan malah ingin bewan dengan Paul. Hal tersebut tentunya diterima oleh Paul. Sebelum bewan dengan James, seorang Fremen wanita menghampiri Paul dan ternyata itu adalah Chani
yang selalu muncul di penglihatan Paul. Chani lalu memberi Paul sebuah belati dari gigi cacing. Setelah itu, Paul mulai bewan dengan Jamis. Di dalam perbewanan, Paul berhasil membunuh Jamis dengan belati pemberian Chani. Setelah itu, Stelgar membawa Paul dan Jessica ke lokasi set. Di dalam perjalanan, Paul melihat salah satu Fremen sedang mengendari cacing. Chani mengatakan kepada Paul kalau ini baru saja permulaannya saja. Film pun bersambung. This is only the beginning. Oke, itulah alur cerita film Dune. Semoga kalian tidak paham dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika saya kurang bercanda, karena memang film ini susah untuk diajak bercanda. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, 1 kilo odol masih belum mampu membersihkan gudel yang melekat di gigi kalian. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.